Numbers 6:24-26. The Lord bless you and keep you, make his face shine upon you, and be gracious to you. The Lord turn his face toward you and give you peace. Let's praise the Lord, everyone. The Lord bless you and keep you, make his face shine upon you and be gracious to you. The Lord turn his face toward you and give you peace. The Lord bless you and keep you, make his face shine upon you and be gracious to you. The Lord turn his face toward you and give you peace. Amen. Amen. The Lord bless you and keep you, make his face shine upon you and be gracious to you. The Lord turn his face toward you and give you peace. Amen. 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 May his favor be upon you and 1,000 generations, and your family and your children and their children and their children. May his favor be upon you and 1,000 generations, and your family and your children and their children and their children. May his favor be upon you and 1,000 generations, and your family and your children and their children and their children. May his favor be upon you and 1,000 generations, and your family and your children and their children and their children. May his presence go before you and behind you and beside you, all around you and within you. He is with you, he is with you in the morning, in the evening, in your coming and your going, in your weeping and your rejoicing. He is for you, 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 he is for you. The Lord bless you and keep you, make his face shine upon you and be gracious to you. The Lord turn his face toward you and give you peace. The Lord bless you and keep you, make his face shine upon you and be gracious to you. The Lord turn his face toward you and
I'll be honest and unfaded, trapped and I feel. What's up my ICC Youth? Gua Adriel, happy Sunday. Welcome back in my living room. Dan seperti biasa, gua selalu ditemenin oleh jemaat-jemaat yang sangat setia dan pastinya selalu duduk diam manis di atas sofa merah. Kita sambut ada Rachel Lucia, ada Frank Junaidi, ada Penis Diadi aka Cincun, dan pastinya Ryan Salomo, the only our video editor. Oke, so what's up? Nah, kemarin ya, sebelum kita masuk dalam firman Tuhan, ada update sedikit. Oke, so I'm so excited gitu ya, karena Jumat kemarin waktu iClick ICC Youth via Zoom, gua dikasih kesempatan untuk sharing gitu, dan perdana sih sebenarnya setelah beberapa minggu ICC Youth punya iClick, punya Komsel, dan gua punya kesempatan untuk sharing gitu. Dan ya, gue encourage buat semua orang yang mendengar video YouTube hari ini, untuk daftar join dengan kita in Komsel, iClick, ICC Youth. So ya, sebelum kita masuk dalam firman Tuhan, kita doa dulu ya. Tuhan, ucap syukur Tuhan sekali lagi untuk hari ini Tuhan. Kalau sebentar kami akan masuk dalam firman-Mu Tuhan. Roh Kudus, buat semua kata yang kami dengar menjadi simple dan applicable Tuhan, sehingga kami dapat mengerti dan dapat mengaplikasikan dan menjadi berkat buat banyak orang. Dalam nama Yesus, haleluya, amin, amin, and amin. Gue masih bergumul, masih merenung bahan firman Tuhan soal distraction, ya, karena by the way, our pastor, tema bulan ini di ICC Rebuild. Gue encourage lo harus denger, keren banget. It's a sermon series by ICC Rebuild. Ada di main service, khotbah by Pastor Sandra, is very awesome. Lanjut ya. Gue masih bergumul atau merenung bahan firman Tuhan soal distraction, ya, karena nggak kerasa juga kita udah masuk mau di bulan akhir Juli dan awal Agustus gitu. Nggak kerasa beberapa bulan, tinggal 4 bulan lagi kita udah like end of the year gitu, like 2020 like go so very fast gitu, like cepet banget gitu ya. Nah, terus udah gitu ICC punya tema tahunan yaitu Year of Progress, dan gue masih kayak stick into the vision of our church, Year of Progress, masih keep progressing, focusing visi atau goal yang Tuhan taruh dalam kehidupan gua gitu. Tapi jujur masih banyak banget yang namanya challenge atau tantangan, bahkan distraction kecil yang cukup bukan annoying sih, tapi selalu muncul gitu ya. By the way, gimana udah mendengar khotbah-khotbah yang gua sharing about distraction gitu? I hope you guys bisa kayak overcome it gitu, distraction mana yang baik dan mana yang buruk gitu ya. Dan hari ini kita mau belajar lebih dalam lagi, lebih powerful lagi, dan lebih straight, deep into the point. So jadi di Alkitab ya, ada cerita yang sangat terkenal yang kita tahu dari zaman kita sekolah minggu ya. Ceritanya Yusuf. Yusuf. Nah, kita tahu ya, di Alkitab itu Yusuf itu dari awal sampai terakhir itu story yang sangat terkenal. Tapi gue cuma mau petik satu bagian cerita kecil, yaitu pada saat Yusuf dipercaya oleh Potifar ya untuk memimpin, menjaga rumahnya. Nah, Potifar itu punya istri, ya kan? Nah, istrinya itu kita tahu menggoda Yusuf. Jadi menurut gua, godaan adalah sebuah distraction yang kuat dan real gitu. Kenapa kuat dan real gitu? Karena menurut gua, waktu gua baca ini di Alkitab, Yusuf itu is a teenager, youth, cowok lagi ya. Jadi hormonnya lagi kurang balance ya. Digoda ya kan oleh tante Potifar. Nah,
Nggak dikasih tahu sih di Alkitab tante Potifar itu cantik atau enggak gitu. Tapi menurut gua, kalau istri seorang kayak like big highest important person in the country ya pasti nggak jelek sih, harusnya gitu. Nah udah gitu tante Potifar ini menggoda Yusuf beberapa kali. So distraction ya itu bisa come over and over again into our life. Nah, kita nggak bisa control that distraction, tapi kita bisa control our response. Ya, nah Yusuf selalu menolak godaan tante Potifar, ya, sampai akhirnya kesel tante Potifarnya dan memfitnah Yusuf. Nah, jadi gini, kalau distraction itu berhasil kita tolak, ya. Berhasil like no gitu, gua anak Tuhan, gua nggak mau bikin dosa, gua nggak mau ikut-ikutan temen yang nakal gitu, gua nggak mau coba-coba yang aneh-aneh gitu. Tapi kadang begitu kita say no ya, hidup kita seakan-akan kita jadi lebih suffer gitu. Karena Yusuf dia say no dengan godaan tante Potifar, tapi dia difitnah dan dia dimasukin ke penjara gitu. Tapi poin pertama yang gue mau ajarin di sini ya, selama kita masih setia dengan Tuhan, percayalah, oke, Tuhan selalu menyertai kemanapun kita berada. Oke, ya. Jadi kalau ada distraction come over and over again, bahkan lu udah say no, dan distraction itu berhasil ngerusak hidup lu gitu, membuat lu masuk dalam penjara gitu. Kita tahu cerita ending Yusuf. Dia sukses menjadi Perdana Menteri di Mesir. Dan yang kita belajar adalah penyertaan Tuhan selalu menyertai Yusuf. Percayalah, penyertaan Tuhan selalu menyertai kehidupan kita. Oke? Nah, gue mau lanjut ya. Nah, poin yang kedua. Ada cerita ya di Alkitab, Sadrah, Mesah, dan Abednego. Kita tahu cerita terkenal ini karena 3 orang ini ya, dia setia loyal sama firman Tuhan. Dia benar-benar pegang semua value-value nilai firman Tuhan. Nah, di cerita Sadrah, Mesah, dan Abednego ada Raja Nebukadnezar kan. Raja Nebukadnezar minta, lu harus bow down, ya, menyembah patung yang kudirikan itu. Nah, mereka intinya nggak mau, menolak gitu. Itu udah bukan distraction lagi, itu udah bener-bener kayak ada apa ya, ada challenge yang mau nggak mau lu harus lakuin. Kalau lu nggak lakuin, lu mati, masuk ke dapur api. Dan kita tahu dapur apinya itu dipanasinnya 7 kali dari biasanya, jadi panas banget gitu. Nah, poin yang kedua yang gue mau encourage di sini ya, adalah, you know what? Kalau distraction itu udah jadi sangat besar, udah menjadi sebuah challenge yang bisa menggoncang kehidupan kita, ya. Dan kita tetap berpegang teguh dengan firman Tuhan, ya. Kita tetap beriman sama Tuhan. Kita tetap masuk dapur api. jadi gue mau ngajarin suatu poin yang membuat kita lebih dewasa dalam firman Tuhan ya. Dengan semua doa dan harapan kita yang kita minta pada Tuhan ya, kadang ada satu challenge, satu tantangan yang Tuhan emang gak ambil gitu, tapi Tuhan mau kita menghadapinya. Tuhan mau kita kayak trust in Him, bahwa Tuhan selalu menyertai kita dan memampukan kita untuk melewati challenge tersebut. Nah, Sadrah, Mesah, dan Abednego intinya ujungnya ya tetap aja mereka masuk ke dapur api gitu. Tapi mereka punya faith yang benar-benar powerful. Di situ ada satu sentence, satu kalimat firman Tuhan. Mereka percaya kalau Tuhan bisa menyelamatkan mereka. Tapi walaupun Tuhan tidak menyelamatkan mereka, mereka tetap akan mau menyembah Tuhan dan tidak tunduk dengan Raja Nebukadnezar. Dan di ujung ceritanya, malaikat Tuhan
Tuhan menolong mereka dari dapur api. Dan Raja Nebukadnezar lah yang terkesima, terkagum-kagum, dan akhirnya oke, Sadrach, Meshach, Abednego keluar lagi. Like wow, you know. So apa ya, in our life ya, even though the challenge is so huge, is so big, it's like kayak mustahil lah, kita nggak mungkin lah gue bisa. Oke, ya kita mungkin nggak bisa gitu, tapi percayalah Tuhan yang selalu menyertai kita, dan Tuhanlah yang akan memampukan kita melewati semua challenge kita. Oke, jadi inti topik dari khotbah hari ini adalah kalau distraction itu datang terus-terusan dalam kehidupan kita udah belajar dari minggu ke minggu, tapi pada ujungnya, hey drill, distraction itu tetap ada, sama makin kuat. Gua harus gimana? Nah, kita harus punya hati seperti Yusuf, dan kita harus punya iman seperti Sadrach, Meshach, dan Abednego. Percaya kalau Tuhan selalu menyertai kehidupan kita. Nah, jadi poin 1 sama poin 2 ya, kita udah belajar sepintas. Gua akan tutup khotbah hari ini ya dengan satu value, oke? Satu value yang penting banget, yang kalau lu denger, oke, dan lu lakuin, ini akan menjadi sebuah fondasi yang sangat kuat dalam kehidupan kita. Are you ready? Oke. Yang ketiga ya. Nah, gua akan bacain satu ayat ya. Ibrani 11 ayat 7. Ibrani 11 ayat 7 ya. Karena iman, maka Nuh ya, jadi poin ketiga kita belajar soal Nuh ya. Dengan petunjuk Allah tentang sesuatu yang belum kelihatan, dengan taat. Oke, dengan apa? Dengan taat. Mempersiapkan bahtera untuk menyelamatkan keluarganya, dan karena iman itu ia menghukum dunia dan ia ditemukan untuk menerima kebenaran sesuai dengan imannya. Tapi kata yang gue mau tekanin di sini adalah dengan taat ya. Jadi poin ketiga kita mau fokus Nuh ya, Nuh. Nah, Nuh kita tahu dia ceritanya apa ya, viral karena dia membangun bahtera. Oke. Kalau kita bayangin, we imagine kalau kita hidup pada zaman Nuh, ya, nggak ada wifi, nggak ada internet, nggak ada kuota, nggak ada teknologi, ya. Tapi kita mendapatkan satu visi, satu goal, to save the world, oke, dari Tuhan, dengan cara membangun bahtera. Cerita dalam firman Tuhan dibilang kalau Nuh itu nggak pernah melihat what is bahtera gitu, dan pada saat itu juga hujan nggak turun, dan ya jadi nggak kebayang gitu apa yang akan terjadi kalau hujan turun, dan nggak tahu rasanya banjir seperti apa gitu. Tapi Tuhan begitu memberi visi pada Nuh, sama kayak dalam kehidupan kita. Begitu kita dapat vision, goal in our life, oke, semua planning yang udah Tuhan taruh dalam kehidupan kita, yang kita jalanin, oke, akan ada banyak challenge, tantangan, atau distraction. Oke? Nah, Nuh membangun bahtera 100 tahun. Nah, pada zaman itu, Tuhan tidak memberi file, PDF, blueprint, email, apa? Nggak ada. Tidak ada. Oke? Jadi, Nuh harus dengan setia dan taat. Dia mendekatkan diri dengan Tuhan untuk mendapatkan pewahyuan demi pewahyuan, desain demi desain, step demi step untuk membangun bahtera. You know that bahtera itu membutuhkan waktu sangat lama, 100 years, okay? Years. Dalam perjalanan proses pembuatan bahtera, banyak banget orang yang mengolok-ngolok, mengejek. What are you doing? Nuh, ngapain lu bikin apa? Bikin bahtera di atas gunung buat apa? So the distraction come gitu ya. Challenge come to destroy our vision. Nah, kita tahu, kita percaya sama Tuhan. Kita tahu kita berlindung pada firman Tuhan. Tapi ada satu value yang kita harus benar-benar tahu, yang kita harus claim, yang kita harus disiplinkan hidupi setiap harinya, yaitu ketaatan. Taat.
Oke. Jadi untuk conclusion ya, untuk menutupi ending of my sermon for today. What is taat? Apa itu taat? Taat adalah situasi apapun, oke? Kita tetap percaya sama Tuhan, kita tetap berpegang teguh pada firman-Nya, oke? Dan kita tetap percaya kalau Tuhan selalu menyertai kehidupan kita, setiap langkah demi langkah. Dan yang paling penting, apa itu taat? Taat itu adalah melakukannya. So, do it. Oke? Gak kerasa minggu demi minggu, bulan demi bulan, gua sharing buat lo semua dalam media YouTube ini. Gua ngeliat viewersnya, ya not bad. 100 to 100 people gitu. Tapi yang akan mengeksekusikannya itu yang membuat perbedaan. Lu denger khotbah hari ini ditambah dengan melakukannya, itu powerful. Jadi gue encourage lu semua yang udah mendengar khotbah ICC Youth weeks by weeks dengan setia, oke? Tambah satu action lagi, yaitu melakukan. So I hope you are blessed for the sermon for today, and shall we pray? Terima kasih Tuhan, ucap syukur Tuhan untuk khotbah hari ini Tuhan. Kami belajar sesuatu Tuhan, kata taat Tuhan. Kami tahu semua knowledge, semua firman Tuhan itu tidak akan berfungsi tanpa kita ambil decision untuk take action Tuhan. Roh Kudus Tuhan, ajar semua orang yang mendengar video ini Tuhan untuk masuk dalam level yang namanya mau taat, mau disiplin, dan mau melakukannya. Melakukan firman Tuhan. Dalam nama Yesus Tuhan, hamba mau melepaskan berkat Tuhan untuk semua orang yang mendengar khotbah hari ini. Di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. 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 Okay guys, so I hope that you are blessed and we learn something for today. Kalau lu ngerasa ini useful, you can share the link with your friends and your family. So see you next Sunday and God bless you.